Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Nah, kameranya dibuka, Nak. Biar Ibu lihat dulu wajah-wajahnya dulu. Kenapa pada dulu kameranya? Oke. Ada yang belum hadir? Siapa yang belum masuk? Fernita, Bu. Oh, tinggal Pernita ya. Kita tunggu ya, Nak, mungkin telat. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Baik, Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita buka dulu dengan doa. Rina, buka dulu pembelajaran kita hari ini, Nak. Ayo. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas belajar Zoom kita, alangkah baiknya kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya, Nak. Bagaimana? Semua sudah pada rapi? Coba lihat sekelilingnya masih ada yang mengganggu. Kalau ada yang masih mengganggu, tolong disingkirkan dulu biar kita fokus belajarnya. Sudah bisa kita mulai? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sebentar dulu Ibu buka share screen-nya untuk melihat kompetensi dasar kita hari ini yang harus kita capai dan pelajaran kita ya, Naknya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Jadi kompetensi dasar kita yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini yaitu untuk kompetensi pengetahuan, memahami kewirausahaan dan wirausaha. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Itu yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita melalui metode problem based learning dengan pendekatan TIPEX. Nah, siswa-siswa Ibu harapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian wirausaha dengan benar, yang kedua menganalisis sikap dan perilaku wirausaha dengan baik, yang ketiga menganalisis sikap perilaku wirausaha kreatif dengan baik, dan yang keempat mengelompokkan karakteristik wirausaha dengan baik. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini paham anak-anak Ibu sekalian? Paham, Bu. Kemudian, hari ini kita kan masuk pembelajaran kewirausahaan untuk materi yang pertama. Nah, ini perlu Ibu sampaikan yang menjadi hal yang perlu kamu perhatikan di sini adalah manfaat dari mempelajari kewirausahaan sangat penting, terlebih di mengubah mindset kamu. Jangan nanti berpikir bahwa tamat dari SMK itu harus kerja di perusahaan, di bank, tidak harus ya, Nak. Tetapi nanti kamu bisa menjadi seorang wirausaha menurut dengan selera atau kepandaian kamu, sehingga nanti kelak bisa menjadi wirausaha yang sukses, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, itu. Kemarin masih ingat kan ini apa namanya? Pembagian kelompoknya masih ingat, Nak? Ingat, Bu, masih. Ibu kan? Ibu kan sudah membagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Anggota-anggotanya masih ingat kan? Sebelum masuk ke materi, Ibu share screen dulu yang menjadi topik permasalahan yang harus kita selesaikan hari ini. Udah kelihatan? Kelihatan anak-anak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, bagus. Coba baca artikel berikut. Ibu kasih waktu kamu membaca dan simak dengan waktu sekitar 5 menit lah Ibu rasa cukup. Tapi bukan hanya dibaca ya, Nak. Kalian disimak. Ini ada di sini artikel berjudul Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017. Nah, Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dibaca, kemudian disimak dengan baik-baik.
Oke, sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Nah, pertanyaan. Ibu mau memberikan pertanyaan dari artikel ini. Ini kan jadi masalah ini, momok besar ini di negara kita. Malah yang banyak menganggur itu, apalagi sepanjang 2017 itu kan lulusan SMK. Sementara kita kan nanti bakalan menjadi calon-calon lulusan SMK ya nak ya. Nah yang pertama, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab nanti Bu beri nilai tambah. Ya, Fatma jangan lupa di mute ya nak. Menurut anak-anak ibu sekalian, apa penyebab lulusan SMK itu banyak menganggur? Coba siapa yang bisa memberikan jawaban berdasarkan artikel yang kamu baca ini ya? Saya, Bu. Siapa ini? Ibu catat dulu namanya siapa? Dwi, Bu. Oke, Dwi. Dwi, Bu. Ya, Dwi Bless. Ayo. Yang pertama itu daya serap industri yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan. Iya, bisa jadi ya. Yang dibutuhkan istri itu sekian. Ternyata jumlah yang lulus itu sangat banyak. Itu kan bisa menyebabkan. Nah, yang lain ada coba yang lain. Alasan yang lain. Saya, Bu. Siapa ini? Putri, Bu. Putri. Yang kedua itu, Bu, keterampilan tidak sesuai kebutuhan industri, Bu. Oke, keterampilan. Mungkin yang banyak bisnis manajemen ya. Rupanya yang diterima otomotif. Contoh kira-kira begitu. Bisa jadi. Nah, yang terakhir. Coba ada yang lagi alasan yang terakhir. Saya, Bu. Siapa? Susmita. Yuk, Susmita, yuk. Yang ketiga, kurangnya guru produktif atau guru mengajar tidak sesuai bidangnya. Iya, sangat banyak sekali itu nak kita temukan. Nanti PKWU, nanti guru-guru yang mengajar PPKN, ya kan nak. Nah, seperti permasalahan seperti itu juga menjadi alasan penyebab banyak lulusan SMK menganggur. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, Ibu kasih pertanyaan yang kedua. Menurut anak-anak Ibu, apa saja cara kita untuk menyiasati pengangguran terkhusus lulusan SMK tersebut? Coba. Apa cara kita menyiasatinya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, Ya, Tripani. menambah guru produktif serta meningkatkan kualitas dan kompeten keahlian. Oh iya, betul. Karena tadi dibilang kawanmu di atas ya, penyebab itu mungkin salah satu kurangnya guru produktif. Nah, cara menyiasatinya ditambah guru produktifnya, kan begitu, nak. Bukan hanya guru yang produktif, tapi guru yang berkualitas juga dan berkompetensi. Iya, betul. Nah, ada lagi cara menyiasatinya yang lain. Selain untuk menambah guru produktif supaya menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa atau produktif juga. Ada yang lain? Alasan lain? Saya, Bu. Siapa ini? Kari. Sari. Kari Malau. Siswa diupayakan menjadi wirausaha muda dan memiliki mental wirausaha. Iya, betul. Ini yang Ibu tunggu jawabannya, nah. Jadi, sesuai itu bukan hanya nanti tamat tetapi kita jadi seorang wirausaha muda. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar kita untuk mempelajari pelajaran kita hari ini mengenai Wirausahaan, Bu. Ya, nanti di sini kita mempelajari sikap dan perilaku wirausaha. Oke, sampai di sini paham anak Ibu? Paham, Bu. Jadi Paham, Bu. alasan kita kenapa kita harus sangat penting mempelajari kewirausahaan ini. Nah, kemarin sudah ada ini kan, sudah ada kelompoknya. Nah, sudah kirimkan itu LKPD, lembar kerja pekerjaan kalian, diskusi kalian hari ini di grup WA, atau bisa Ibu screen juga biar kita lihat sama-sama.
Sudah kelihatan anak Ibu? Ya. Ini LKPD yang kita kerjakan hari ini yaitu LKPD pertama, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Nanti di sini tulis nama kelompoknya ya nak ya. Nanti penilaian Ibu ini nanti ya. Kompetensi dasar Ibu sampaikan sudah ada juga di sini. Indikator pencapaian kita juga sudah ada di situ. Apa yang harus kita capai sudah Ibu buat juga di LKPD. Nah tadi kan sudah memperhatikan artikel yang sudah Ibu tunjukkan tadi di lulusan SMK banyak menganggur sepanjang tahun 2017 dan sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi dari Ibu kan. Sudah ada beberapa orang tadi itu yang menjawab pertanyaan si Dwi, Putri, si Susmita, sama Tripani dan Sari. Jadi tugas kelompok kita hari ini dia. Kelompok 1 mendiskusikan mengenai menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Kemudian buatlah analisis sikap dan perilaku kewirausahaan itu nanti kelompok 1. Jadi nanti berdiskusi kalian di kelompok 1 ya. Kelompoknya masih ingat, masih kelompok yang sama seperti yang udah Ibu bagi kemarin. Kemudian kelompok 2, tugasnya nanti mendiskusikan, yaitu buatlah analisis bagaimana cara menjadi wirausaha yang kreatif. Itu nanti kalian diskusikan ya nak, kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3, yaitu kelompokkan dengan jelas karakter wirausaha. Itu yang menjadi tugas diskusi kalian nak. Nah, caranya buat dalam bentuk summary card atau kartu ringkasan. Jadi, silahkanlah kalian cari dari beberapa referensi, atau bisa dari Google, atau dari mana, selama diskusi. Nanti buat di card, summary card-nya, atau di sini nanti kan nggak muat nih. Ini kan sedikit ini apanya, ini tempat untuk PLKT ini. Ini kan kecil ini, nak. Ya kan, kecil kan? Kelihatan? Nah, itu kan kecil. Kelihatan. Jadi buat aja kartunya atau bentuknya summary card atau menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan ini. Nanti cari bahan-bahannya. Kalian diskusi, entah cari dari mana. Itu diskusi kalian lah, hasil diskusi kalian. Kalian carilah sesuai dengan yang sudah Ibu buat per kelompoknya. Nanti setelah habis waktunya, nanti baru kita bacakan hasil presentasi diskusinya per kelompok masing-masing nanti. Jadi harus selesai hari ini, jangan main-mainnya, harus diselesaikan. Baik, Bu. Ya, LKPD boleh kamu lihat ya nak, udah ada Ibu kirim di WA, grup WA. Nanti di situ ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit. Kecepatan berapa menit nak? 15 menit lah Bu. 15 menit cukup? Nggak cukup. Cukup, Ibu rasa cukup itu. Ya kan? 20 menit. Kelamaan itu nak. Gimana? Udah 15 menit aja. Ya? Ya udah, Bu. Oke, dimulai dari... Baik, Bu. Siap, Bu. Jadi di sini nanti Ibu pantau ini keaktifannya enaknya. Jangan ada yang ini yang nggak aktif. Diskusi kalian di grup atau ada buat grup. Diskusikan kalian mengenai ini tugas per kelompoknya ya. Ibu tunggu ya anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Yuk, sekarang dikerjakan. Baik, Bu. Jessica, mana Jessica? Ini kok pada tutup kamera ini sebagian ini. Semua pakai baju sekolah kan, nak? Pakai Bu. Oke, ya harus pakai anaknya. Cari referensinya di mana aja boleh. Sesuai dengan yang sudah Ibu bagi per kelompok.
Tadi kelompok 1 pengertian wirausaha, kewirausahaan, sikap dan perilaku wirausaha. Kelompok 2 cara menjadi wirausaha yang kreatif. Kelompok 3 karakteristik wirausaha. Itu yang didiskusikannya, Nak. Ayo. Jangan lupa ya, Nak, untuk isi room chat-nya, untuk absensi. Jangan lupa ya. Ada di situ room chat. Baik, Bu. Ya. Biar tersimpan nanti karena ini direkam. Jadi biar tersimpan nanti absensimu ya. Jangan lupa ya. Diketik namanya. Atau bagi kelompok nanti mana tahu belum 15 menit sudah siap, boleh tunjuk tangan biar langsung presentasikan ya, boleh. Mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga boleh. Absennya Bu Ya, Nak. absennya di Ibu. Kenapa, Nak? Absen di Boleh di chat atau di Google Class di WA kan sudah Ibu kirim juga ini link. Melalui Google link juga nanti isi juga ya, Nak. Di sini juga boleh. Siapa si Tripani kok keluar masuk, Nak? Kenapa ada masalah ini? Jaringan? Jaringannya, Bu, ngelek. Jaringan, Bu. Oke, nggak apa-apa, Nak, nggak apa-apa.
sekitar 5 menit lagi ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak Ibu ya. Kelompok 1 udah siap? Udah, Bu. Nah, ini kelompok 1. Siapa aja kelompok 1 ini? Saya, Bu. Nah, oke. Coba presentasikan dulu hasil diskusi kalian tadi kelompok 1. Siapa yang baca ini? Saya, Bu, yang akan membacakan hasil presentasi dari diskusi yang telah Ibu berikan. Iya, Nak. Ya. Baik, Bu. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jessica Marta Wenone. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, wirausaha. Apa itu arti wirausaha? Wirausaha itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama wira, yang artinya pejuang, berani, dan berwatak agung. Yang kedua, ada namanya usaha. Usaha itu artinya bekerja, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi, jika dari kedua kata itu disatukan akan mengandung arti, yaitu wirausaha itu menjadi seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nah, kewirausahaan itu adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai yang lebih. Adapun yang kedua dari yang Ibu katakan tadi ialah sikap dan perilaku yang harus dipunya dalam berwirausaha. Nah, adapun sikap dan perilaku dalam berwirausaha itu, yang pertama kita tentukan dulu sikap yang harus kita punya pada diri kita ketika kita mau berwirausaha. Yang pertama itu dia harus berani mengambil resiko. Yang kedua dia harus bersikap fleksibel.
Yang ketiga, dia harus berusaha mengenal bisnisnya terlebih dahulu. Terus, dia harus juga mengakui jika memiliki kesalahan. Dan yang kelima, dia harus mempunyai bersikap pada dirinya bersikap jujur, optimis dengan masa depan, serta mempunyai rasa gairah dalam berwirausaha. Nah, setelah sikap yang harus kita ketahui, adapun perilaku yang harus kita enggam dalam diri kita ketika kita mau berwirausaha ialah secara individu, jika dipandang secara individu, kita itu harus terlihat teguh terhadap pendirian. Nah, jika dia dipandang dari secara sosial, dia itu harus disukai banyak orang. Nah, jika dia dipandang dalam bekerja, itu dia harus mempunyai orientasi tujuannya untuk mempunyai orientasi tujuan. Sebenarnya apa sih tujuan dia untuk berwirausaha itu tadi? Nah, terus jika dia dipandang atau dilihat dari dalam pengambilan risiko dalam berwirausaha, dia harus menimbang risiko dan dampaknya. Jadi ketika dia mau memulai, dia harus berpikir dulu apa sih risiko dan dampak ketika aku memulai wirausaha itu tadi. Nah, yang terakhir Bu, kalau dia dipandang dalam kepemimpinan atau dalam usaha dia dalam mendirikan kewirausahaan itu, dia harus berani mengambil risiko. Jadi setiap sikap dan perilaku itu ada sangkut pautnya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali ya. Bagaimana yang lain, jelas? Jelas yang disampaikan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Bu. Ibu pun Jelas. jadi merasa sangat jelas. Tapi Bu, saya dari kelompok 3 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1, Bu. Boleh, boleh. Siapa sih? Rina, ya Rina. Apa itu Rina? Rina, Bu. Ya Rina. Apa itu Rina tanggapannya? Boleh, silakan. Sikap perilaku wirausaha dengan kepemimpinan, saya rasa tidak cukup hanya berani mengambil risiko, tetapi bisa ditambah hati-hati dalam bertindak karena pemimpin adalah contoh. Misalnya seperti memberi ketenangan kepada karyawan dalam bekerja dan berkarismatik. Terima kasih, Bu. Ya, itu masukan buat kelompok 1 ya, Jessica. Tadi udah dicatat, Nak, bahwa maksud dari Baik, Bu. kelompok 2 tadi ditambahkan saja. Contohnya itu tadi perilaku kewirausahaan dalam bentuk kepemimpinan itu nggak harus berani mengambil risiko ya. Itu maksudnya ya Rina. Tapi bisa ditambah dengan bisa dia memberikan ketenangan buat karyawan dalam bekerja, ada karismatiknya. Nah, itu ditambah ya Jessica, itu sangat bagus tadi hasil tanggapan temanmu ya. Baik, Bu. Oke, ada Terima lagi kasih tanggapan kepada lain? Saudari Rina, saya terima masukannya. Oke, ada lagi tanggapan lain untuk kelompok 1? Ada? Nggak ada, Bu. Ya, Pak. Udah jelas ya, Nak ya, jelas sekali tadi ya. Nah, oke, kita Jelas. berikan aplaus buat kelompok 1. Ya, sangat bagus ya. Nah, kita masuk ke kelompok 2. Ini kelompok 2, siap-siap kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba, siapa kelompok 2? Ayo, Saya, yuk. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menjadi wirausaha yang kreatif. Nah, bagaimana sih cara menjadi wirausaha yang kreatif itu? Nah, caranya itu, yang pertama itu perlu mindset continuous improvement, yaitu mindset yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, yang kedua itu diskusi dan interaksi, yaitu untuk mendapatkan banyak masukan. Nah, yang ketiga brainstorming session, yaitu bekerja sama dengan tim. Nah, yang keempat traveling dan bertemu orang. Dan yang kelima itu ide bank, yaitu mengumpulkan ide yang muncul dan kita catat dan kita simpan. Nah, yang keenam itu tidak menyerah menjadi orang yang kreatif. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Berarti tadi hasil diskusinya
cara menjadi wirausaha itu berarti ada 6 cara ya? Ya apa, Driblend? Ya, ada 6 cara. Iya, Ibu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain kah? Bagaimana hasil diskusi kelompok 2? Sudah bagus, ada tanggapan? Siapa? Saya dari kelompok 1. Siapa namanya, Nak? Soalnya Ibu catat ini semua untuk tambahan nilai. Siapa? Susmita Melsandi Sinaga. Kita, ya. Yuk, ayo Susmita. Saya ingin memberi tanggapan dari pertanyaan dari kelompok 2, yaitu maksud dari traveling dan bertemu orang asing seperti apa? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oh, langsung Nah, artinya, jawab ya? iya, Ibu. Oh, boleh. Ya, silakan ditanggapi. Artinya kita menyempatkan diri bertemu banyak orang, traveling dan pergi ke tempat baru untuk bisa melakukan pertandingan-pertandingan dan untuk menginspirasi ide-ide kreatif. Terima kasih. Begitu, Susmita. Gimana Oke, Susmita? jawaban. Iya Bu, saya menerima jawaban dari Dwi. Iya, maksudnya di situ traveling, mungkin ada waktu luang, bisa traveling untuk melakukan perbandingan-perbandingan, ya kan mungkin ada wirausaha, ya kemudian membandingkan dengan cara traveling, kemudian selain traveling tadi itu apa? Lagi bertemu orang, bahkan orang baru gitu, kita bertemu orang, nanti kan apalagi orang-orang tersebut, orang-orang yang berjiwa wirausaha, nanti banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Itu mungkin kira-kira untuk menambahkannya, Susmita. Ada lagi yang lain untuk tanggapan kelompok 2? Ada? Apa udah pas? Yang lain ini pada diam ini semua ini. Tutup kamera lagi, pada banyak ini tutup kamera. Gimana yang lain? Udah pas? Udah pas Bu. Sudah Bu, sudah jelas. Yang lain dulu, si Tripani. Tripani mana ini Tripani? Sudah Bu. Jelas Nak, coba lihat. Pakai baju dinasnya kau Tripani? Pakai Bu. Oke, bagus. Dari tadi tutup kamera, Ibu pikir lagi ngapain. Siapa namanya? Ningrum, ada tanggapan lain Mak untuk kelas untuk kelompok 2, ada tanggapan Ningrum? Aku udah pas Bu. Oke. Bagaimana kelompok yang lain masih ada tanggapan? Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, bagus. Semuanya bagus-bagus, Ibu sangat senangnya. Kelompok terakhir. Siap-siap kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bu. Siapa ini? Siapa ketuanya ini? Kelompok 3. Rina. Bu. Oke, Rina, ayo. Iya, kami dari kelompok 3 ingin memberikan diskusi. Karakteristik wirausaha. 1, yaitu disiplin, yang artinya patuh terhadap nilai-nilai. 2, komitmen tinggi, yang menaati dan memenuhi janjinya untuk memajukan usahanya sampai berhasil. 3, jujur, artinya serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban. Yang 4, kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mandiri, berdiri sendiri. Ya, kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan? Silakan. Iya, saya dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Nah, tanggapan saya ialah apa perbedaan kreatif dan inovatif? Iya, bagi anggota kelompok 3
bisa menjawab pertanyaan dari si Dwi untuk membantu menjawabnya. Ibu, suara ibu mute kan loh. Oh iya. Oh iya. Sorry. Lupa Ibu tekan. Tadi tuh pertanyaan si Dwi Bless untuk kelompok 3 kan, apa perbedaan kreatif dan inovatif? Karena tadi si Rina hanya membaca bahwa karakteristik itu ada 5 tadi Ibu dengarkan, ada 5. Yang keempat itu kreatif dan inovatif. Mungkin teman-temannya yang lain sama kayak si Dwi, bingung. Apa itu kreatif, apa itu inovatif. Coba kelompok 3 yang lain. Jangan dulu siapa si Rina yang jawab. Siapa yang bisa jawab dari kelompok 3? Si Pipi kan kelompok 3 kan? Si Pipi kan? Saya Bu dari kelompok 3, Viviani. Ya, coba jawab Pipi. Kreatif adalah menciptakan suatu yang berada dari yang lain. Kalau inovatif adalah menciptakan suatu yang belum pernah ada. Gimana Dwi? Mengerti Dwi? Iya baik Bu, saya sudah paham apa itu kreatif dan inovatif. Kreatif itu menciptakan sesuatu yang berbeda. Sudah ada, sudah pernah kita lihat. Tapi yang kreatif itu berbeda dia dari yang lain. Kira-kira seperti itu. Contoh ada tas, kita lihat tasnya ya udah biasa, tapi yang kreatif itu bisa dia mengkreasikan bentuk tas ini berbeda dari yang lain gitu. Sedangkan kalau inovatif itu menciptakan sesuatu yang memang benar-benar baru, belum ada sama sekali. Pahamnya Dwi? Yang lain paham? Paham Bu. Paham, Bu. Ya, itu perbedaan dari kreatif dan Inovatif. Ya. Bagaimana untuk hasil diskusi kita 3 kelompok hari ini? Ada yang bisa memberikan dari sumerikat kita hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi yang sudah kami dengarkan. Ada nggak di sini yang bisa meringkaskan gitu atau memberikan kritik? Mungkin masih ada yang kurang. Kalian boleh menyimpulkan gitu dari yang ketiga hasil diskusi tadi. Siapa yang bisa coba? Saya Bu. Siapa ini? Dwi. Nah, si Dwi lagi. Banyak udah. Hari ini banyak nih nilai tambah si Dwi. Dari tadi udah hitung banyak ini nilainya ini. Coba Dwi, coba. Ya, kesimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu kesimpulannya masih ada beberapa poin yang tidak dijelaskan secara mendetail dan diperlukan memperbanyak referensi terkait materi. Nah, menurut saya, sikap dan perilaku wirausaha adalah sikap wirausaha. Kesiapan seseorang untuk merespons terhadap ciri-ciri seseorang wirausaha yang mempunyai kemampuan menilai dan melihat bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan bertindak tepat guna untuk mencapai kesuksesan. Perilaku wirausaha adalah orang yang berwirausaha harus memiliki keberanian dan tidak takut untuk berkreasi, mencoba hal baru. Terima kasih. Iya, ada yang lain bisa memberikan kritik, menambahi dari si Dwi. Ada? Nah, kira-kira begini maksudnya ya, Di. Tadi itu hasil sumerikatnya itu kan ada beberapa ya yang kurang jelas ya. Jadi nanti itu buat kelompok lain bisa diperjelas lagi untuk sumerikatnya yang di LKPD dikirim sama Ibu sebelum dikirimkan nanti, diperbaiki, dilengkapi. Ada tadi memang Ibu perhatikan yang kurang lengkap kayak perilaku kewirausahaan itu dilengkapi. Dibuat banyak penjelasannya karena referensi kita banyak itu. Banyak di Google, dari buku, banyak ya naknya, itu maksudnya. Itu sangat bagus kritikannya ya Di. Ibu sangat senang. Kalian sudah pandai mengkritik, berarti sudah paham begitu. Permasalahannya di mana sudah paham. Nah, bisa kita Ibu tambahkan bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini dengan mempelajari materi sikap
dan perilaku kewirausahaan itu diharapkan siswa-siswa ibu semua mengetahui mulai tadi dari pengertian kewirausahaan, sikap dan perilaku kewirausahaan, bagaimana menjadi wirausaha yang kreatif, bahkan sampai karakter wirausaha. Sehingga nanti peserta didik atau siswa-siswi ibu tidak hanya berpikir nanti lulus SMK langsung nanti saya cari kerja jadi kasir di Indomaret contoh, menjadi pegawai bank atau kerja di industri atau perusahaan tidak, tetapi dari sejak dini mindsetmu itu harus diubah bahwa bukan hanya menjadi kerja di di industri atau di bank menjadi orang sukses, ya bukan hanya di situ, tapi nanti dengan berwirausaha menurut selera kamu, nanti kamu bisa diciptakan menjadi orang-orang yang kreatif. Banyak contohnya nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Setelah ini nanti memberikan contoh-contoh orang-orang wirausaha yang sukses di Indonesia. Termasuk salah satu itu Bapak Menteri kita. Siapa Bapak Menteri kita coba? Siapa Bapak Menteri kita? Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim, Bu. Siapa? Nadiem? Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, Bu. Nadiem Makarim itu, Bapak Nadiem Makarim itu selain jadi Menteri Pendidikan, dia apa? Apa? Ningrum. Jadi apa itu si Bapak Menteri kita itu? Kalau nggak salah, Bu, pembuat aplikasi Gojek, Bu. Iya, betul sekali. Bos Gojek. Bayangkan beliau bisa menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Ya, kira-kira begitu. Jadi jangan pikiranmu itu langsung, sama nanti saya lulus SMK, nanti di bank, enggak juga, nak. Bisa kamu nanti jadi seorang wirausaha yang sukses, bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi mindset pemikiranmu itu harus kita rubah dengan menanamkan dasar-dasar sikap dan perilaku wirausaha itu. Hal-hal itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contoh, mulai dari kamu berdagang. Contoh, kamu suka memasak, boleh dipasarkan masakannya, ya kan? Sekarang kan teknologi sudah canggih, ya, nak. Bisa kamu promosikan melalui Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, itu yang menjadi langkah awal dan menjadi kesimpulan buat pembelajaran kita hari ini, bahwa mempelajari kewirausahaan itu sangat bermanfaat. Dan Ibu harap pembelajaran kita hari ini bukan hanya pelajari, tetapi Ibu berharap nanti bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Paham anak-anak Ibu? Dari yang kecil belajar juga. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan atau sudah paham yang Ibu sampaikan tadi? Paham, Bu? Oke. Ya, ada, Bu, sudah jelas. Ya, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah kirim link Google Form ke WA. Di situ ada 10 pertanyaan, pilihan berganda, nanti dijawab. Setelah dijawab, langsung submit ya, kirim sama Ibu ya. Nanti di situ nilainya langsung terekam ya, nak ya. Jangan lupa. Baik, Bu. Oke. Ya, Bu. Sampai sini masih ada pertanyaan. Waktu kita sudah habis, Ibu mau tutup pembelajaran kita. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Siapa semua sudah paham? Oke, untuk pembelajaran kita pertemuan kedua minggu depan, kita akan lanjut ke manfaat kewirausahaan dan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Itu buku diktatnya, itu dibaca-baca di rumah, ya. Dibaca-baca di rumah. Ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap bermanfaat buat kamu. Sebelum kita tutup,
ditutup juga dengan doa. Silahkan yang menutup doa kita hari ini, Tripani. Tripani mana Tripani? Saya, Bu. Tutup doa, Mak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini pembelajaran kita ya anak-anak Ibu. Selamat siang. Selamat Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Supaya itu link absensi dikirim dan link Google Form-nya ya, Nak ya. Baik, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Sekian, Pak.